Faktor penentu kemustajaban doa bukan terletak pada kalimatnya, bukan terletak pada jumlahnya, bukan terletak kepada rajin atau tidak mengamalkannya. Tetapi faktor kemustajaban doa terletak kepada hatinya, terletak pada hati masing-masing. Karena Allah Jalla Jalaluh mengabulkan doa setiap hambanya, baik orang yang beriman maupun orang kafir. Bahkan Allah mengabulkan doanya iblis laknatullah alaih. Iblis dan setan itu kalau seandainya tidak dikabulkan oleh Allah, maka iblis dan setan itu tidak akan mampu berbuat apa-apa. Tetapi karena iblis dan setan itu sangat yakin bahwa Allah mengabulkan permintaan mereka, maka semua permintaan iblis dan setan itu sangat mustajab. Nah, sedangkan kita sebagai orang yang beriman kadang-kadang tidak begitu yakin mengamalkan doa. Oleh sebab itulah letak kemustajaban doa adalah terletak di dalam keyakinan kita masing-masing. Agar kita bisa membedakan mana itu keimanan dan mana itu keyakinan, maka perhatikanlah penjelasan di dalam video yang cukup singkat dan pendek ini. Wahai saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa yang namanya iman itu artinya percaya. Di dalam bahasa Arabnya at-tasdiq, pembenaran, hanya bersifat kepercayaan. Sedangkan kalau yakin ini adalah ilmu yang melalui proses penelitian, proses dengan dasar-dasar dalil tanpa adanya keraguan sama sekali. Oleh sebab itulah yakin itu letaknya berada di atas keimanan. Banyak sekali orang yang beriman sudah percaya bahwa Allah yang mengabulkan doa, percaya. Tetapi sayang, tatkala memanjatkan doa atau mengamalkan amalan tertentu ternyata tidak yakin, masih ada keraguan-keraguan. Oleh sebab itu perhatikanlah penjelasan di dalam satu hadis ini, riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda oleh beliau, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoa oleh kalian Allah kepada Allah. Wa antum dalam keadaan bermula kalian muqinuna, yaitu orang-orang yang yakin. Kata Rasulullah, kita harus yakin. Tidak hanya sekedar beriman, tetapi harus yakin. Bil ijabati, pada ijabah. Ijabah artinya kemustajaban doa. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, annallaha, bahwa sesungguhnya Allah la yastajibu, yaitu tidak akan mengabulkan oleh Allah du'aan, pada suatu doa, min qalbi ghafilin lahin, yang keluar dari hatinya orang yang lalai, lahin yang lupa, lalai dan lupa, lupa dan lalai, tidak begitu yakin kepada zat yang maha menciptakan kita, tidak begitu yakin kepada zat yang kita mintai segala sesuatu, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Akhrajahu At-Tirmidzi, akhrajah telah mengeluarkan pada hadis At-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi nomor hadis 2766. Lalu bagaimana sih perbedaan antara iman dan yakin? Al-farqu bainal imani wal yakini. Al-farqu bermula perbedaan bainal imani, di antara iman, wal yakini, dan yakin. Yang pertama, al-imanu huwa at-tasdiqu wa in kana ma'asyaqi. Al-imanu, iman, huwa dia iman, at-tasdiqu, yaitu pembenaran. Wa in kana, walaupun ada oleh pembenaran itu, ma'asyaqi, beserta adanya keraguan-keraguan. Jadi iman itu walaupun sudah membenarkan, contohnya membenarkan apa? Membenarkan adanya Allah. Allah dibenarkan bahwa Allah itu ada, Allah itu Maha Esa, benar. Bahwa Allah itu yang mengabulkan doa, benar. Bahwa Allah itu yang akan memberikan segala sesuatu kepada hambanya, dibenarkan di dalam hatinya. Tetapi dia tatkala mengamalkan amalan tertentu ternyata masih ada keraguan-keraguan. Wa in kana ma'asyaki, walaupun ada kebenaran itu, pembenaran itu ma'asyaki, beserta adanya keraguan-keraguan. Jadi iman itu masih mengandung walaupun ada keraguan-keraguan di dalamnya.
Kemudian yang kedua, al-yakinu. Al-yakinu yakin. Huwa al-ilmu al-hasilul imani ba'da an-nadhari wal istidlali bi ghairi syakki. Keyakinan adalah ilmu pengetahuan al-hasilu yang hasil lil imani untuk iman. Ba'da an-nadhari setelah adanya penelitian wal istidlali dan adanya penarikan dalil. Bi ghairi syakki dengan tanpa adanya keraguan-keraguan sama sekali. Jadi ternyata yang namanya yakin itu, keyakinan ini di atas keimanan. Karena keyakinan didapat untuk meneguhkan iman. Iman ini akan menjadi teguh dan kuat setelah adanya penelitian, setelah adanya penarikan dalil. Setelah itu dia akan menjadi orang yang benar-benar yakin kepada Allah Jalla Jalaluhu, bahwa apa yang dia amalkan itu benar-benar akan segera diijabah oleh Allah Ta'ala. Wal yakinu ala thalathati maratibah. Wal yakinu bermulia yakin ala thalathati maratibah, yaitu atas tiga beberapa martabat. Jadi keyakinan ini ada tiga tingkatan yang harus berurutan, dan urutannya nggak boleh dibulak-balik. Ya, urutan yang pertama ilmu yakin. Ilmu yakin yaitu ilmu keyakinan. Yang kedua wa'inul yakini dan ainul yakin. Yang ketiga wa haqqul yakini dan haqqul yakin. Coba bayangkan nih, nggak boleh dibulak-balik loh ya. Urutan yang pertama, tingkatan yang paling rendah adalah ilmu yakin. Setelah itu ainul yakin, setelah itu haqqul yakin. Nah, penjelasannya tatkala kita mengamalkan suatu amalan tertentu, yang pertama harus kita dasari dengan ilmu yakin, dengan ilmu keyakinan bahwa apa yang akan kita amalkan ini benar-benar diijabah oleh Allah. Kemudian setelah itu kita amalkan dengan penuh keyakinan, diamalkan berulang-ulang, akan mendapatkan ainul yakin. Ainul yakin adalah pandangan keyakinan, ilmu keyakinan, kemudian pandangan keyakinan, dan yang terakhir akan mendapatkan haqqul yakin. Hakul yakin adalah kebenaran daripada keyakinan itu. Contoh gampangnya beginilah, kalau masalah ilmu yakin, ainul yakin dan hakul yakin itu, kita melihat contoh seorang wanita. Menurut ilmu kita bahwa wanita yang cantik jelita itu enak rasanya. Itu kan ilmunya para laki-laki rata-rata begitulah, bahwa wanita yang cantik itu enak rasanya. Kemudian setelah itu akan dilihat dengan menggunakan ainul yakin. Nah, melihat itu namanya ainul yakin. Apakah benar wanita yang cantik itu enak? Ternyata setelah dipandang, oh iya ya, mengasihkan dipandang itu, membuat mata pandangan ini tidak mau berkedip misalnya. Jadi setelah ilmu yakin akan naik kepada ainul yakin. Kemudian orang itu tidak akan bisa merasakan benar-benar nikmat atau tidak si wanita itu sebelum dirasakan. Lah kalau dalam Islam merasakannya kan harus ada pernikahan. Setelah menikah kemudian dirasakan, akan mendapatkan hakul yakin, benar atau tidak rasanya enak, kan begitu. Lah masalah kita mengamalkan sesuatu kepada Allah Jalla Jalaluhu harus melalui proses seperti ini. Harus ada ilmu yakin, kemudian setelah itu ainul yakin, dan setelah dilanjutkan akan memperoleh hakul yakin. Oleh sebab itu sekali lagi bahwa faktor kemustajaban doa bukan terletak pada kalimatnya. Kalimatnya misalnya sholawat atau misalnya asma ismullahil adzam atau apapun, tidak. Tidak terletak kepada jumlahnya sekian banyak, tidak, tetapi terletak kepada keyakinan masing-masing. Demikianlah, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.